Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini. Ya, kita masuk di tingkatan kedua dari agama Islam, yaitu apa? Al-imanu. Ya, di pelajaran ke-20. Ya, iman sebagaimana sudah kita terangkan, itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Baik. Kemudian, iman itu memiliki bagian yang sangat banyak. Rasulullah terangkan, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 sekian. Ya, kata bid'un itu menunjukkan angka 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un berarti 73 sampai 79. Bid'un wa sittun berarti 63 sampai 69. Jadi iman memiliki 60 atau 70 sekian bagian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Bagian iman yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan syahadat la ilaha illallah wa naimatatul adza anit thariq. Sedangkan bagian iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Maka ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya, bagian iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, kemudian dari 70 sekian atau 60 sekian bagian keimanan itu ada yang menjadi rukun iman. Ya, menjadi pokok yang menopang keimanan. Sehingga kalau salah satu hilang maka tidak dikatakan beriman. Ya. Lain halnya kalau bagian yang lain, misalnya orang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu hanya berkurang keimanannya, tidak hilang keimanannya. Tapi kalau rukun iman yang ada 6 ini, kalau tidak ada, maka dia tidak lagi dikatakan seorang mukmin. Yaitu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini sudah kalian baca, kalian ketahui di pembahasan apa? Dalil tingkatan iman, tingkatan Islam dari hadis ya, hadis Jibril. Ketika Rasul menjelaskan, terangkan kepadaku apa itu iman. Rasul menjawab dengan 3 ini. Adapun dalil dari Al-Quran, ya, kalian bisa baca nanti di Al-Baqarah 171. Ya. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tuh. Yang dinamakan kebaikan itu adalah bukan menghadapkan wajah ke timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi, Rasul. Nah, dalil tentang takdir di mana? Di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuannya. Nah, kemudian yang penting, kita harus memahami apa saja yang harus diimani dari setiap rukun iman tersebut. Karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak tahu, yang tidak paham. Ya, hanya katakan saya beriman kepada Allah. Terus yang harus diimani apa? Nggak ngerti. Sehingga akhirnya apa? Pernyataan iman itu tidak berpengaruh pada akidah, keyakinan maupun perbuatannya. Maka di sini kita akan bahas satu persatu apa saja yang harus diimani sehingga kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir.
Nah, kita masuk di pertama, yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau di buku itu ada 3 yang harus diimani sehingga orang itu termasuk mukmin billah. Yang pertama, kita harus mengimani adanya Allah Ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu betul-betul ada. Mungkin tanya, di mana kalau Allah itu ada? Allah di atas arsy. Allah di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu tinggi di atas arsy. Dan yang kedua, kita harus mengimani rububiyah Allah. Artinya di sini kita harus yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Yang ketiga, mengimani uluhiyah. Bahwa kita harus yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada sekutu baginya. Ini makna syahadat la ilaha illallah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Ya, asmaul husna, sifat-sifat yang tinggi. Ini harus dipahami. Jadi tidak sekedar kita mengatakan aku beriman kepada Allah. Nah, yang harus diimani apa gitu loh. Maka kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi masih meyakini bahwa yang menguasai Merapi adalah Mbah Petro, nah itu dia batal keimanannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat. Ya, sudah ada 4. Yang pertama, kita harus meyakini malaikat itu ada. Ya, jadi harus yakin bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian jumlahnya sangat banyak. Ya, kita harus meyakini bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Disebutkan oleh Rasul bahwa tidak ada satu tempat di langit seluas 1 telapak tangan kecuali ada 1 malaikat berdiri di situ. Jika disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika malam Lailatul Qadar, jumlah malaikat yang ada di muka bumi melebihi jumlah kerikil yang ada. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Yang jelas banyak sekali. Kemudian kita juga harus mengimani nama-nama malaikat yang dikabarkan kepada kita, ya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan yang lainnya. Adapun malaikat yang tidak disebutkan namanya, ya kita imani secara umum bahwa mereka malaikat begitu saja. Jangan coba-coba membuat nama tersendiri bagi malaikat. Kemudian ada juga yang harus kita imani tugas-tugas malaikat. Ya, malaikat secara umum ditugaskan beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, ya kan? Tapi nanti ada sebagian malaikat yang diberi tugas khusus, seperti misalnya Jibril diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ya, Israfil meniup sangkakala. Munkar Nakir menanyai orang yang mati di alam kubur. Nah, itu juga harus kita imani. Adapun iman kepada kitab, kita lihat. Nah, kita harus mengimani bahwa kitab-kitab itu betul-betul datang dari Allah. Ini buktinya banyak. Contoh Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan banyak pertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Juga, ayo, siapa yang bisa membuat Al-Quran? Atau 10 surat dari Al-Quran? Ya, bahkan, ayo, siapa yang mampu membuat 1 surat yang sama dengan Al-Quran? Tidak ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran datang dari Allah. Mengimani nama-nama kitab yang dikabarkan kepada kita. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya kan? Tapi seluruh Nabi, Rasul memiliki kitab. Dan apa? Menjalankan hukum yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada kita. Jadi kita harus menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Ya, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama. Kemudian kitab-kitab itu diturunkan itu sebagai petunjuk, bukan sekedar bacaan. Maka kita harus membaca, kita harus memahami isinya, kemudian kita mengamalkan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Ya, demikian. Subhanakallahumma